kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini biar semangat, ya. Allahu Akbar. Oke. Kita sebelum belajar pada hari ini, mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah mudahkan supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk di masa akan datang. Kita mulai dulu dengan doa. Silakan ketua kelas untuk pimpin doa. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa. Doa mulai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Semoga doa kita dimustajabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, selanjutnya Bapak akan absensi pada hari ini. Ya, mudah-mudahan semuanya hadir. April Lianti ada? Aisyah? Hadirah. Bintang Firdaus? Baik, hadir semua ya. Alhamdulillah, kalau tidak ada yang sakit bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Mudah-mudahan ya kalau ada teman yang sakit kita doakan segera lekas sembuh. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar materi yang baru. Di semester kemarin tidak ada di semester ini, ya. Dan ini sangat luar biasa. Ngapa? Karena akan terjadi dalam kehidupan kita, ya. Ini materi tentang pengurusan jenazah. Nah, sebelum jenazah diurus itu ada namanya sakaratul maut, ya. Sakaratul maut itu setiap orang akan mengalami sebuah prosesi kematian dan itu akan berbeda-beda setiap manusia sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Nah, makanya pesan Nabi itu, gunakanlah waktu yang 5 sebelum datangnya 5. Gunakan waktu sehatmu sebelum sakit. Masih sehat, silakan belajar, silakan beribadah, silakan berusaha, silakan bekerja, ya. Gunakan waktu kayamu sebelum miskin. Mumpung masih kaya, silakan sedekah, silakan infak, silakan wakaf, silakan cari amal jariah sebagai. Oke. Hari ini kita akan bahas materi tentang jenazah, tapi sebelum kita panjang lebar mengenai jenazah itu, ya, Bapak cerita sedikit bagaimana prosesi sakaratul maut terjadi kepada manusia, ya. Nah, dalilnya di hadis riwayat Abu Dawud, nomor hadisnya di atas 2000-an, saya lupa berapa. Itu Rasulullah menggambarkan bagaimana terjadi prosesi sakaratul maut antara orang yang beriman dan tidak beriman, itu berbeda. Ya, orang yang beriman kata Rasul yang datang ketika sakaratul maut itu malaikat yang putih bersih, tampan, indah, wangi, harum, membawa kain kafan dari surga. Ya, nah, nanti ketika rohnya dicabut dari ubun-ubun seorang mukmin itu akan dicabut secara berlahan, seperti teko yang mengalirkan air atau girbah yang mengalirkan air ke dalam gelas. Ya, mengalir. Sama seperti orang yang sedang dilakukan operasi, tindakan, ya, itu dikasih bius. Terasa nggak saya? Nggak. Sakit nggak? Tidak. Ya, begitu juga orang mukmin ketika wafat. Ya. Nah, orang yang tidak beriman berbeda dengan orang yang beriman. Dia akan datang malaikat yang kasar, ya, hitam, menyeramkan, dengan membawa kain kafan yang berbau nanah dari neraka. Dan ini sangat mengejutkan, ya, bagi orang yang tidak beriman, ya. Nah, ketika dicabut pun sama seperti daging yang basah kemudian ditarik, ya. Sakitnya luar biasa, sama seperti orang yang operasi tapi tidak diberikan bius, ya. Gimana sakitnya? Luar biasa, tersayat, tersiksa, meraung-raung dan meronta-ronta. Nah, itu aja, dari segi situ saja orang mukmin itu sudah dijamin, ya, sakaratul maut dengan lemah dan lembut, ya. Materi yang akan kita bahas pada hari ini, nah, itemnya tentang perawatan jenazah. 4 fokus ini yang kita akan bahas. 1, memandikan jenazah. Nah, memandikannya beda dengan orang yang hidup, ya. Nggak mungkin orang yang mati itu bisa mandi sendiri. Otomatis yang meninggal dimandikan orang yang masih hidup, ya. Bukan dimandikan oleh setan atau siapapun, ya. Oke, yang kedua, mengkafani. Ya, mengkafani itu sama aja seperti dikasih baju, tapi
beda caranya nak ya. Beda caranya mengkafani ini dengan kain putih, dengan beberapa utas tali, kemudian beberapa penutup ya. Kemudian menyolatkan, ya menyolat jenazah itu beda dengan sholat kita fardu sehari-hari atau sholat sunnah tanpa ruku dan sujud. Jadi kalau ada sholat jenazah dengan ruku dan sujud berarti, salah ya. Walaupun Abu Nawas katanya kalau dengan sujud ruku supaya diampuni dosa itu akalan Abu Nawas. Oke, yang keempat menguburkan jenazah. Selesai disolatkan nanti di masjid atau di suatu tempat, kemudian dibawa ke pemakaman, dan pemakaman ini biasanya di tempat yang sudah difasilitasi oleh pemerintah atau wilayah tertentu ya. Nah, dalamnya kuburan ini sekitar 2 meter lebih. Kenapa harus dalam? Supaya tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, paham ya? Sekalian kita lanjut untuk menyimak video tentang bab perawatan jenazah. Silakan disimak di depan. Nanti setelah ini kita akan membentuk kelompok dan menganalisis video ini ya. Oke. Saat melihat kematian, semestinya semakin menyadarkan bahwa kita akan menyusulnya cepat atau lambat. Kematian memang misteri, namun setiap manusia sudah diingatkan bahwa kematian akan menjemput. Perlu dilakukan saat kondisi kritis seperti ini. Baik kita sebagai keluarga, karib kerabat, atau sebagai orang terdekat, antara lain dengan menuntun bacaan tauhid di telinga seseorang yang sedang atau akan meninggal dengan suara jelas dan tegas. Tetapi jika sudah dalam keadaan sangat kritis, cukup dibimbing hanya dengan lafal Allah saja. Sementara itu, ada beberapa langkah atau tindakan yang harus dilakukan saat kematian sudah terjadi. Pertama, segera mengatupkan atau memejamkan mata jenazah, karena saat ruh sudah dicabut, mata jenazah mengikuti arahnya. Yang kedua, melenturkan persendiannya agar tidak menjadi kaku dan keras. Yang ketiga, menanggalkan pakaian dan perhiasannya dan diganti dengan pakaian yang menutupi dan melindungi seluruh tubuhnya. Yang keempat, membetulkan letak anggota tubuhnya serta membujurkannya ke arah kiblat. Mudah-mudahan bisa menambahkan hasanah ilmu Anda. Sekarang saya jelaskan dulu untuk tata cara pengurusan jenazah. Langkah pertama adalah memandikan. Hadisnya dari Imam Bukhari dan Ibnu Abbas, "Igsiluhu bima'in wasidrin." Ya, artinya memandikanlah dia jenazah dengan air serta daun bidara sabun. Oke, mandikanlah dia dengan air yang lebih dari 2 kula. Ya, 2 kula itu ukurannya sekitar 200 liter lebih. Air yang suci mensucikan. Pak, boleh nggak Pak nanti mandinya itu dengan air di dalam gentong? Boleh, asalkan gentongnya diisi dengan penuh. Ya, nanti kalau ketika memandikan ada beberapa air, memang air biasa, air sabun, air yang bercampur dengan daun bidara, ya. Ada air yang bercampur dengan kapur barus. Tujuannya apa? Supaya menyamarkan bau jenazah yang sudah menimbulkan bau. Ya, sama seperti Anda mandi nggak pakai sabun, bau nggak? Bau. Makanya diusahakan ketika mandi Anda pakai sabun. Sabun apa? Sabun colet boleh nggak? Nggak usah lah, sabun mandi. Oke, daun bidara ini kalau di Indonesia itu dikenal dengan apel India. Jadi daunnya itu yang kita remas, kita cincang, kemudian kita ambil patinya ya, nak ya. Atau boleh juga langsung dicampur dengan daunnya yang sudah diremah-remah ya, dicincang. Oke. Itu nak ya. Nah, ketika memandikan, usahakan yang memandikan itu adalah laki-laki dengan laki-laki. Ya, atau kalau yang meninggal istrinya, suaminya boleh memandikan. Nah ya. Pak, kalau yang meninggalnya laki-laki boleh nggak, perempuan? Nggak boleh, kecuali itu istrinya memandikan. Ya, paham ya? Nah, yang lebih utama, lebih afdal itu ahli waris. Siapa ahli waris? Anak kandung, istri, ya, kemudian saudara, kemudian ayahnya atau ibunya gitu ya. Nah, jadi ahli waris itu salah satu kewajibannya adalah mengurusi jenazah. Enak ya? Oke. Pak, boleh nggak Pak sebelum dimandikan kita bagi waris? Nggak boleh. Ya, mandikan dulu. Selesai pengurusan ini, bayar semua hutangnya. Selesai semua hutangnya, selesai pemakaman, selesai takziah, baru bagi waris. Itu pun kalau ada hartanya. Kalau nggak ada, habis untuk ngurusin jenazah selesai.
maka ahli waris nggak dapat warisan. Paham ya? Oke. Kemudian yang kedua, kafani. Hadisnya dari Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib. La taghallu fil kafani fa innahu yuslabuhu salban sari'an. Ya, janganlah kamu berlebih-lebihan untuk mengkafani karena sesungguhnya kayak kafan itu akan hancur dengan sendiri atau sesungguhnya ya. Oke, gini. Kain kafan itu disunahkan pakai yang putih. Laki-laki 3 lapis, perempuan 5 lapis. Kenapa harus 5 lapis? Karena memang si perempuan ketika membuat bajunya itu akan baju kurung panjang dari mulai leher sampai dengan mata kaki. Laki-laki cukup bajunya dari leher sampai dengan pinggang. Ya, nanti kita akan coba untuk mempraktekannya. Nah, Pak, gimana kalau nggak ada kain yang berwarna putih? Misalkan dalam kondisi perang, nggak ada kain kafan lagi, habis yang meninggal tiap hari. Ya boleh digantikan dengan kain yang berwarna hitam boleh, warna biru boleh. Yang adanya, yang ketemunya ya, yang seketemunya kain. Ya, nggak mesti harus putih. Tapi di kita dalam kondisi yang negara yang baik, nggak ada perang, nggak ada kekurangan apapun, kain kafan pun mudah dicari, mudah didapat, ya. Maka disunahkan untuk pakai kain putih. Nggak usah yang mahal ya, nggak usah sutra, ya. Harganya kan memang beda-beda. Ya usahakan yang sederhana saja. Ya, kenapa? Karena nanti dikubur sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, ini akan hancur beserta dengan jasadnya. Yang tersisanya tulang belulang. Nah, tapi jangan seperti orang-orang kita latah nanti kain pengibat pocong itu diambil untuk sesuatu yang tidak baik ya. Ada kan? Ada untuk pelet lah, untuk inilah. Itu yang nggak boleh. Oke lah ya. Nah, mengkafan ini kalau laki-laki boleh 12 meter panjangnya. Tujuannya nanti ada 3 kain lapis untuk di alas bawahnya ya. Nah, ini saya gambarkan seperti ini. Ukuran nih kertasnya nih. Nih, ya. Nah, 3 helai ini panjangnya nih, misalkan ya, ini mayat nih ya. Nah, misalkan mayatnya itu panjangnya 1,70 cm ya, 1,70 cm, 1,7, maka kain kafan yang dipotong 3 ini, ya, itu lebihkan, berarti 1,80 atau 1,90. Tujuannya apa? Untuk mengikat di atas kepala dan ikat di bawah kaki. Ya, supaya nggak ngepres ya. Nah, diusahakan lebih. Nah, terus 3 ini kalau sudah dipotong 1,9 atau 1,8, pinggirnya, sisi kiri dan kanannya, yang pinggir sini, Anda ambil sebesar jempol jari panjang, dipotong kanan kiri, nanti akan dapat 6 utas tali. Ya, 6 utas tali. Nah, utas tali ini nanti digunakan di atas kepala, leher, bagian perut, ya. Pinggang, kemudian dengkul kaki, mata kaki, dan ujung kaki. Kalau kurang nanti dipotong lagi, jadi semuanya totalnya 8. Ya, benar ya? 8. Nanti kalau sudah disusun seperti ini, sudah tali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tali. Kemudian kainnya kiri kanan, seperti ini. Ya, dan seperti ini kain tengah. Jenazahnya di tengah ya. Jenazah dengan syarat sebelum dikafani sudah dimandikan. Ya, sudah dimandikan. Ya, sudah bersih dan dimandikan, dan taruh di sini. Ya. Nah, sebelum ini di sini, sebelum dimasukkan jenazahnya, Anda siapkan dulu baju kurungnya, baju kurung. Ya, baju kurung. Misalkan seperti ini. Ukurannya mulai dari leher sampai dengan pinggang untuk laki-laki, perempuan dari leher sampai dengan mata kaki agak panjang. Oke, kalau sudah nanti dilipat 2 seperti ini. Kemudian Anda buat bolong untuk daerah leher sini. Ya kan, nanti masukkan leher jenis jenazah kan. Kemudian pinggirnya Anda buat potongan sedikit untuk mengikat bagian sini. Ya. 1, 2, 1, 2. Kalau perempuan ditambah ke bawah. Boleh 5 ya. Oke. Kalau sudah Anda letakkan di sini. Ya, di tengah. Oke, baju. Kemudian Anda buat kain penutup sarung di sini di pinggang. Ya. Panjangnya boleh 1 meter, boleh lebih. Yang penting dia menutup ya. Nah, taruh di atas pinggang si jenazah. Seperti ini. Ya. Oke. Selesai dari sini Anda boleh buat cawat atau celana dalam. Tujuannya apa? Kalau ada beberapa jenazah yang mengeluarkan fesesnya atau darah, ini fungsinya sebagai tampungan. Ya. Ya, kalau bahasanya pampers lah. Pampers ya. Nah, ini nanti kainnya dikasih kapas.
Ya, dikasih apa namanya, ada remah-remahan yang sudah disiapkan oleh toko. Kalau kita beli itu paket itu sudah lengkap di situ, ditaburkan. Tujuannya apa? Untuk menyamarkan bau, ya. Dan si jenazah ketika kita sholatkan di masjid atau di rumah, ketika kita angkat nggak netes kotoran atau darah ya. Nah, jadi memang ada beberapa jenazah yang kondisinya memang darah itu akan mengalir terus. Ketika dimandikan nggak tiris-tiris, ya terpaksa gitu ya. Oke, ini nanti taruh di atas celana sini ya. Oke. Yang terakhir kemudian Anda buat tutup kepala. Tutup kepala, ya. Kalau laki-laki seperti sorban, seperti tanjak orang Palembang, ya. Perempuan buat jilbab. Bisa buat jilbab ya. Ukurannya kalau perempuan dipanjangkan, si laki-laki buat tanjak yang segitiga seperti ini. Ya, nanti digulung, nanti diikat, ditutup. Ya. Pak, boleh nggak Pak nanti si jenazah kita kasih celak? Boleh. Ya, biar cakep ganteng, kasih jenggot, kasih kumis, celak mata, alis mata boleh. Ya, supaya kelihatan tampan. Kalau perempuan nggak tampan, cantik perempuan ya. Ya, taruh di atas. Kalau sudah siap, baru jenazah Anda letakkan di atas kain kafan dan mulai dari celana dalam, kemudian tutup pinggang, kemudian baju diikat, kemudian baru yang terakhir kain yang 3 helai tadi. Wah, lebar ditutup semuanya. Seperti ini, kemudian Anda gulung dari sisi bawah dan atas, berlawanan ya. Kalau yang atas ke kanan, yang bawah ke kiri. Sampai yang kencang baru diikat. Ikat mulai dari kepala, leher, kemudian perut, kemudian pinggang, dengkul, kemudian mata kaki, ujung kaki, selesai. Maka kain kafan selesai. Paham nak ya? Oke, kita lanjut untuk berikutnya mengenai sholat ya. Sallu ala mautakum, hadis riwayat dari Imam Ibnu Majah, sholatkanlah jenazah-jenazah kalian. Ya, artinya selesai dikafankan, selesai dimandikan, dikafankan dengan rapi, dibungkus atau dimasukkan dalam ringgo-ringgo. Kemudian kita akan sholatkan si jenazah. Ya. Nah, disolatkan itu untuk laki-laki, imamnya tegak di atas kepala. Nah, jadi misalkan saja ya, ini jenazah nih ya. Ini jenazah atau pen spidol? Spidol. Ya. Ini jenazah atau spidol? Jenazah, misalkan ya. Oke, ini jenazahnya. Misalkan ini kepala. Ini kepala ya, ini badannya. Untuk laki-laki, imam tegak berdiri di depan kepala si jenazah. Ya, jenazah kita hadapkan ke arah kiblat. Nah, misalkan kiblat kita ke sana ya. Maka jenazah seperti ini. Ya, imam tegak di depan kepala jenazah. Oke, paham ya? Paham. Oke. Untuk perempuan, imam berdiri di depan perut. Perut ya, sini. Di sini. Kalau laki-laki di sini, maka si perempuan di sini. Ya. Kemudian sholatnya berjamaah. Ya, berjamaah diusahakan di hitungan ganjil 3 saf atau 5 saf ke belakang ya. 5 saf itu. Ya. Oke. Untuk sholatnya yang lebih afdal itu adalah dari ahli waris. Jadi yang jadi imam paling tidak anak kandung. Ya. Kecuali kalau anaknya semua perempuan, maka diserahkan ke Bilal. Ya, tapi kalau ada anak laki-laki, usahakan anak laki-laki seperti Anda jadi imam ketika orang tua kita meninggal. Dan harus bisa. Harus bisa. Dan itu sebagai bukti terakhir kita berbakti kepada orang tua. Selesai beliau meninggal, semuanya tinggal kenangan. Nggak ada lagi cerita apapun. Yang dulu kita suka emosi dengan orang tua, suka ngegi minta duit, nggak ada lagi. Semua tinggal kenangan ketika orang tua kita sudah meninggal. Dan usahakan Anda jadi anak yang soleh, orang yang bisa nyolatkan ayah kandung dan ibu kandung sendiri. Oke ya? Oke, ketika sholat, oke, sudah berdiri. Rakaatnya cuma 4 rakaat, nggak boleh 5, nggak boleh 6. Jangan nambah-nambah deh, Pak. Ya, hanya 4. Ya, 4 takbir. Ya, oke ya. Oke. Selesai baca niat, usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhul kifayah, makmuman atau imaman tergantung posisi Anda. Kemudian Allahu Akbar. Rakaat 1. Ya. Yang pertama Anda baca surah Al-Fatihah sampai habis, kemudian Allahu Akbar. Anda baca sholawat. Sholawatnya boleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita dan seterusnya. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Kita ambil yang pendek saja. Oke, selesai. Kemudian yang ketiga Allahu
Akbar, Anda baca doa Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, atau Allah maghfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Oke. Kemudian takbir yang terakhir Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu, boleh. Atau Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha. Oke, selesai dari situ baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedakan antara salam salat fardu dengan salat jenazah. Paham ya? Sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Cukup? Jelas? Jelas. Alhamdulillah. Oke, selesai dari sholat. Kemudian kebiasaan kita di tradisi kita baca surah Al-Fatihah untuk si mayit, kemudian baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, kemudian baru doa. Selesai doa nanti ada si Bilal menanyakan bagaimana keadaan si jenazah. Kita jawab baik-baik sebanyak 3 kali, baru diangkat si jenazah itu ke penguburannya. Nah, kita bawa ke pemakaman. Oke, nanti sampai di sana, yang sudah menunggu, semua sudah siap. Jenazah kita turunkan perlahan, nak ya. Jangan langsung diuntal. Ya, tetap kita hargai beliau makhluk Allah yang sudah tidak bernyawa, kita prosesikan secara baik. Paham nak ya? Ketika menurunkan jenazah, paling tidak baca Bismillahirrahmanirrahim ala Rasulillah, kemudian kita masukkan perlahan dengan bantuan tikar atau kain atau sesuatu lah, atau tambang gitu ya, boleh. Misalkan kalau misalnya dalam masa peti, boleh pakai tambang. Ya, diturunkan perlahan, nanti yang di dalam makam itu ada yang sudah menunggu, nyambut. Nah, sudah sampai di dalam, ya. Kemudian jenazah kita buka penutup kepalanya, yang kain kafan tadi kita buka, ya. Kemudian kita ganjel di sini kepala dengan tanah. 1, 2, 3, 4, ya. Dan posisikan dia bukan tidur telentang seperti ini, tapi miring. Jadi yang kiri di atas. Paham? Nah, selesai. Kita tutup dengan, misalkan ini jenazah, kita tutup dengan papan di sininya. Ya. Jadi usahakan kuburan itu lekuknya seperti ini. Ini tanah datar, lekuknya seperti ini 1. Nah, kemudian corong ke dalam, ya, baru ke atas. Jadi jenazahnya ada di lubang dalamnya. Kita akan berdiskusi, saya akan bentuk Anda kelompok. Jadi silakan nanti buat lingkaran kelompok 1, 2, dan 3, dan 4 ya. Kelompok 1 membahas tentang memandikan jenazah, ya. Anda analisis yang sudah saya jelaskan tadi pemaparan. Kemudian kelompok 2 tentang mengkafani, kelompok 4 tentang cara-cara mensolatkan, yang kelompok 4 menguburkan, kelompok 3 menyolatkan ya. Nah, oke, silakan Anda untuk berdiri sesuai dengan kelompok. Ada di sini. Ada, Pak. Nah, ini deh. Ini nih kamu baca ya. Oke, kamu baca ya. Coba rekam ya. Udah, Man? Anakku, kita akan bahas pemaparan hasil diskusi Anda yang sudah Anda baca dari buku maupun penjelasan saya tadi, ya. Silakan untuk kelompok 1 yang pertama mengenai memandikan jenazah. Oke, yang lain tolong disimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenazah itu orang Islam, apapun aliran, mazhab, ras, suku, dan profesinya. B. Didapati tubuhnya walaupun sedikit. 2. Yang berhak memandikan jenazah. A. Apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikannya tidaklah laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah
Apabila jenazah itu perempuan, tidaklah dimandikan oleh perempuan pula. Laki-laki tidak boleh memandikan kecuali suami atau mahramnya. C. Apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. D. Apabila jenazah itu seorang suami, sementara mahramnya ada semua, jenazah selanjutnya dikafani. Pembelian kain kafan diambil dari uang pemilik sendiri. Apabila tidak ada orang yang selama ini menghidupkannya yang memberikan kain kafan tersebut. Jika ia tidak mampu, boleh diambilkan dari uang kas masjid atau kas SD atau TNI atau yang lainnya secara sah. Apabila tidak ada sama sekali, wajar. Apabila kalian memakan Saya kasihkan lembar kerja peserta didik ini, lembar kerja ada beberapa soal yang Anda harus selesaikan. Selesai dari ini Anda kerjakan, kita akan melaksanakan praktek sholat jenazah. Oke ya? Oke. Ini saya bagikan. Mencoba untuk praktek sholat jenazah, ya. Ini sudah ada beberapa teman Anda yang sudah siap untuk mempraktekkan sholat jenazah. Kita pilih saja jenazahnya laki-laki ya, laki-laki. Jadi niatnya usolli ala hadhil mayyiti arba'ah takbiratin fardhol kifayah. Bisa makmum atau imaman sesuai dengan posisi Anda masing-masing. Lillahi ta'ala. Pak, gimana kalau jenazahnya bencong? Nggak ada lah fikih, nggak ada sholat bencong, nggak ada. Kunsa gitu nggak ada. Jadi tetap jenis kelamin tetap dua ya, laki-laki atau perempuan. Oke, yang lain tolong disimak. Kita akan memperagakan. Ini kita ibaratkan jenazah. Ini jenazah atau spidol? Jenazah. Oke. Sepakat jenazah. Oke, yang hitam ini kepalanya ya, jenazah laki-laki. Berarti posisi imamnya ada di kepala si jenazah. Oke. Baik, sudah siap? Oke. Yuk, niat dulu bersama atau imam dulu ya? Imam dulu. Ya, silakan imam. Sholli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala. Oke. Allahu akbar. Oke, cukup. Makmum sama-sama usolli arba'at takbiratin fardhu kifayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik anak-anakku, tadi sudah kita praktekkan sholat jenazah, jenazahnya laki-laki. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dihafalkan dan bisa nanti kalau ke depan orang tua Anda meninggal, Anda yang mensolatkan ya. Yang perempuan juga nanti silakan dihafalkan. Nanti ada waktu khusus kita akan mengambil nilai praktek sholat jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Tapi menguburkannya nggak beneran ya, kita simulasi saja. Oke. Untuk terakhir, saya akan penguakan materi ini. Jadi kewajiban seorang orang muslim terhadap muslim yang sudah wafat pertama adalah satu, memandikan. Sudah kita bahas memandikan tadi, mulai dari airnya, sabunnya, wangiannya, daun bidaranya. Clear ya? Nah, insya Allah nanti kita akan praktekkan. Kemudian yang kedua, kewajiban kita adalah mengkafani. Ya, mengkafani dulu baru menyolatkan. Kan nggak mungkin dari kafani langsung disolatkan. Ya, mengkafani dengan kain kafan berwarna putih. Laki-laki 3 helai lapis, perempuan 5 lapis. Ya, minimal 1 lapis. Ya, warnanya sunnah putih. Kalau nggak ada boleh yang lain.
ya. Dan uang yang digunakan untuk memberikan kafan adalah uang dari si mayit. Ya, nah ya. Kemudian yang ketiga, kewajiban kita setelah saya mengkafani memandikan apa? Menyolatkan. Menyolatkan yang sudah kita peragakan tadi, sholat 4 kali takbir. Satu pertama dengan Al-Fatihah, kedua dengan baca sholawat, ketiga doa, dan keempat doa. Oke, yang kemudian yang terakhir adalah menguburkan jenazah. Kewajiban yang terakhir adalah menguburkan jenazah. Usahakan di tempat yang sudah terkhususkan, sudah digali lubangnya, kemudian memang jauh dari permukiman. Kenapa? Supaya tidak menimbulkan aroma yang tidak sedap. Oke, paham sampai di sini semuanya? Insya Allah paham ya. Oke. Kemudian yang terakhir kita simpulkan dulu. Oke, satu orang bisa menyimpulkan dari pelajaran kita hari ini tentang pengurusan jenazah? Ya, silakan Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan kesimpulan yang kita dapat dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama ialah kewajiban terhadap jenazah antara lain memandikan, kafani, mensolati, dan menguburnya. Yang kedua, yang berhak memandikan jenazah adalah keluarga terdekat, bapak, ibu, suami, istri, dan anak. Yang ketiga, jumlah kain kafan bagi laki-laki disunahkan 3 helai dan bagi perempuan 5 helai. Yang keempat, cara sholat jenazah berbeda dengan sholat biasa. Pada sholat jenazah tidak ada rukuk dan sujud, hanya 4 kali takbir dan diselingi doa. Yang kelima, cara mengingat mati adalah dengan menjenguk atau bertakziah dan berziarah kubur. Dan kesimpulan yang terakhir adalah mengurus jenazah hukumnya fardu kifayah, yaitu kewajiban secara bersama-sama dan gotong royong. Oke. Terima kasih ya sudah menyampaikan kesimpulan. Mudah-mudahan dari kesimpulan itu kita semua bisa paham, bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan yang terkhusus adalah Anda sebagai seorang anak bisa menyolatkan ayah kandung atau ibu kandung, dan ini sebagai bukti kita bakti kepada orang tua. Paham sampai sini ya? Baik, sebelum tutup kita tutup dulu dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita berdoa. Yuk berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma narzina min zulumatil wahmi wa akrina bin nuril fahmi wa ta'alina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma adil haqqa wa warzuqna ittiba'ah wa adil batila batila wa warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Oke, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Nak ya. Woke up with the light, a sky so blue above my eyes, with a thankful heart. Today is another brand new start. I feel so positive, just wanna do my best to show this world I'm living in all of